Oke, kita akan awali pertemuan kita dengan doa. Mungkin satu orang bisa pimpin kita dalam doa. Siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Ya, siapa? Ayo, Ardana kah? Ardana, kelas A. Ya. Pak Guru tunggu Ardana. Ardana Farisa nggak mau dia ya. Wah, ini padahal ini penilaian sikap loh sebenarnya nih. Ya. Siapa nih yang mau pimpin kita dalam doa nih? Oke, Osama. Ya. Ya, silakan Osama. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran online kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya buat Usama. Pak Guru selalu apresiasi buat Usama ya untuk penilaian sikapnya ya. Artinya Usama memang dalam penilaian sikapnya baik ya. Oke, kita lanjut saja supaya tidak lama-lama ya. Pagi hari ini kita akan lanjut dengan materi yang baru yaitu animasi puppeteer ya. Animasi puppeteer ini ya biasanya sudah sering kalian lihat ya. Tapi nanti coba kita lihat lagi tentang animasi puppeteer ini ya. Seperti bagaimana ya. Oke. Ya, jadi materi sudah Pak Guru tadi send ke siapa ya tadi Pak Guru lupa nih. Siapa ya? Teman kalian ya, yang kelas C. Early ya, kalau nggak salah ya. Nanti diminta untuk materi ini dikasih ke kalian ya tentang animasi puppeteer ini ya. Nah, animasi puppeteer ini ya oke, makasih Erli ya. Ini merupakan animasi stop motion ya. Jadi biasanya melibatkan toko atau wayang ya. Atau boneka, maksudnya kalau kalian mungkin nanti coba searching di internet bagaimana itu animasi stop motion. Biasanya pakai boneka atau wayang ya. Biasa juga figur lain atau mungkin sosok yang lain ya. Nah, biasanya kalau boneka ya, biasa kalau untuk puppeteer ini biasa dibuat dari, kalau nggak dari kayu ya, biasa juga buat dari bahan-bahan lentur ya. Mungkin misalkan kalau anak SD itu mungkin pakai plastisin ya, pernah mungkin tahu ya untuk dibentuk-bentuk ya, atau tidak ya. Bisa juga kalian nanti buat pakai yang animasi buat puppeteernya yang sederhana, bisa buat juga dari kertas ya, kertas atau karton ya. Itu bisa kalian buat ya. Yang mudahnya. Kalau yang susahnya mungkin kalau kalian mau ngukir-ngukir, kalian bisa pakai tanah liat ya. Ini proses dalam pembuatan animasi, proses dalam pembuatan puppeteer ya, atau puppet atau boneka ya. Jadi puppet ini istilahnya boneka. Kalau puppeteer dia akan arahnya nanti ke pembuatan karakter dari suatu tokoh, pentokohan animasi ya, yang nanti akan dibuat ya. Nanti kita lihat seperti bagaimana ya. Oke, lanjut ya. Nah, lalu jenis-jenis animasi ya yang bersifat digital ini ya. Yang pertama itu kalau menurut proses pembuatannya ada dua jenis ya. Dua jenis. Yang pertama animasi boneka atau puppet animasi ya. Jadi ini berupa boneka ya yang mempunyai ruas atau engsel sehingga bisa digerakkan ya, layaknya seperti tubuh manusia ya. Jadi bisa digerak-gerakan, bisa melangkah, bisa memutar ya.
Lalu biasanya boneka ini juga disertai juga dengan kelebihan ya. Kalau mau buat boneka ini, jadi matanya bisa kedap-kedip ya. Maksudnya bisa tutup mata, bisa lihat kiri kanan ya. Seperti gitu ya. Jadi bisa tutup mata juga. Nah, ini proses pembuatannya ya. Terus, nah ini beberapa jenis boneka animasi. Kalau kalian perhatikan, mungkin waktu kecil kalian pernah nonton ya pertunjukan boneka tangan ya, atau tidak mungkin di televisi pernah juga ada boneka tangan ya, yang menggerakkan gini-gini ya, ya gini-gini gitu ya bonekanya ya, ya seperti gitu ya. Jadi diantaranya boneka tangan, lalu ada juga wayang kulit, road puppet ya. Ini seperti wayang kulit yang dimainkan. Ya, ini puppet juga termasuk dalam boneka ya. Ini wayang kulit, wayang golek ya. Ini seperti dimainkan ya. Lalu ada juga marionette puppet ya. Ini yang biasa dibuat dari kayu atau benda yang lembut yang bisa digerakkan ya. Jadi ini dia punya engsel ya. Jadi di bagian sikunya, bagian kakinya ya, dia punya engsel ya. Jadi ketika menggerakkan dia seperti manusia lah ya, seperti begitu ya. Oke, lalu ada lagi yang sifatnya carnival of body puppet ya. Jadi boneka-boneka ini ya ukurannya besar seperti manusia ya. Ya, supaya ketika dipakai ya bisa digerakkan ya. Contohnya misalkan kalau kalian pernah nonton di YouTube atau mungkin di televisi boneka-boneka yang prinsipnya seperti besar, kalau kalian lihat mungkin di acara ulang-ulang tahun ya. Atau tidak mungkin pernah nonton tentang boneka mampang ya, yang digerak-gerakan begini ya, putar-putar ya. Nah, itu seperti itu ya. Ini Carnival of Body Puppet ya. Jadi ukuran bonekanya besar ya. Jadi tidak kecil seperti tadi ya. Lalu ada yang terakhir mungkin ini ya. Pak Guru coba cek dulu ya. Ya, ini ada manekin. Manekin ini ya seperti kalau kalian perhatikan ya, prinsipnya seperti di tata busana ya. Di tata busana itu ada patung-patung yang ya untuk taruh baju ya, untuk taruh maksudnya dipakai celana ya. Atau tidak mungkin kalau kalian pernah nonton di Facebook yang jualan-jualan baju-baju cabo itu kan mereka taruh ya, itu manekin ya. Nah, boneka manekin ini ya, kalau yang di cabo itu kan prinsip dasarnya kan dia ini ya, yang jualan-jualan di itu kan prinsip dasarnya kan bukan untuk dibuat animasi. Nah, kalau yang ini manekinnya prinsip dasarnya dibuat animasi, jadi bentuknya juga tidak terlalu besar ya, jadi kecil. Jadi karena nanti pembuatan animasinya berbasis stop motion, maka bendanya tidak terlalu besar ya. Oke, kita nonton dulu ya tentang marionette ya. Mungkin kalian sudah pernah lihat tentang marionette. Kita nonton dulu tentang marionette atau boneka yang bisa digerak-gerakan ya, yang seperti tadi Pak Guru sampaikan ya. Kita nonton sedikit aja ya. Ya, kelihatan ya. Oke, kalau enggak ya Pak. Oke, Pak Guru lanjut ya. Kelihatan Pak Guru. Sudah puas ya sudah. Ya, ini marionette ya.
Jadi dia digerakkan oleh tali-tali yang dasarnya paling sedikit minimal 4 tali ya. Mungkin kalian pernah nonton juga atau lihat ya. Ya, ini marionet ya. Lalu nanti juga ada juga yang dasarnya kalau kalian lihat ya, puppet yang bersifat wayang ya. Dan coba kita lihat ya. Mungkin kita lihat ini pembuatan puppet dalam bersifat wayang. Jadi gambar dibuat dulu ya, di print ya, baru ditempel di kartun ya, di karton atau kardus ya. Kita biasa bilang karton ya. Kalau orang Jawa mungkin bilang kardus ya. Lalu dipotong-potong ya untuk bagian-bagian yang akan digerakkan ya, baik itu mungkin tangan ya, lengan ya. Biasanya kalau wayang tuh lengan ya. Ya, ini lengan-lengannya yang mungkin akan dipasang ya. Dan sekalian sambil berjalan ya, kalian nonton video ini. Nanti Pak Guru akan memberikan kalian tugas untuk selanjutnya, tugas untuk pertemuan kali ini. Kalian Pak Guru suruh buat ya puppeteer, tapi dalam bentuk wayang ya. Jadi kalian buat puppeteer dalam bentuk wayang ya, yang tidak terlalu susah ya. Dalam bentuk wayang mungkin karakternya bisa kalian buat sendiri atau tidak, ambil di internet juga boleh ya. Nah, untuk karakter wayang ini ya, tidak masalah kalian pakai, mungkin ada yang mau pakai karakternya Ultraman juga boleh ya, atau mungkin tokoh-tokoh yang kalian rasa yang kalian anggap menurut kalian menginspirasi kalian ya, atau kalian senang ya. Jadi tugas untuk pertemuan kali ini membuat puppet berbasis wayang ya. Yang pertama ya. Oke, Pak Guru kira sudah cukup ya. Nanti bisa digerak-gerakkan ya, jangan lupa untuk pasangkan kayunya ya. Oke, paham ya untuk tugasnya nanti ya. Oke, lanjut. Ya, oke. Lalu yang kedua, animasi digital puppeteer ya. Yang pertama tadi kita sudah lewati. Yang kedua, jadi yang pertama tuh sistemnya, basisnya kalau boleh dikatakan kita masih tradisional ya, jadi dibuat secara manual ya. Lalu yang kedua ini dibuat secara digital ya. Nah, kalau kalian perhatikan di digital ini ya, ini artinya sudah memakai teknologi ya. Jadi penggunaan teknologi di sini sudah digunakan, artinya teknologi yang lebih maju ya. Contoh misalkan di sini teknologi yang digunakan tuh Xbox Kinect ya. Jadi ini semacam situasi penangkapan gerak langsung. Jadi ketika kita gerak, jadi diambil langsung ya. Nah, untuk animasi digital puppeteer ini ya, yang sudah memakai teknologi ini ya, biasanya juga ya kita
tidak bisa lepas juga dengan menggerakkan benda tersebut ya. Menggerakkan benda tersebut. Namanya animasi digital puppeteer karena dia basisnya seperti stop motion. Jadi tetap harus digerakkan juga, tapi prinsip dasarnya dia sudah juga akan menggunakan teknologi yang lebih maju ya. Nah, ada 3 tipe digital puppeteer. Yang pertama itu Waldo Puppet Try ya. Ini boneka digital ya, yang secara real time ya. Jadi seorang yang menggerakkannya ya, biasa kalau di Indonesia namanya dalang ya. Jadi dia menggunakan perangkat input telemetri ya, yang dikenal sebagai Waldo ya. Nah, ini terhubung dengan komputer ya, jadi sudah terhubung dengan komputer. Nah, gerakan sumbu X, Y, dan Z ya, ini menyebabkan boneka digital bergerak secara bersamaan. Jadi sumbu X, Y, dan Z itu merupakan sumbu yang dikenal dengan prinsip dari pembuatan objek 3 dimensi. Jadi kalau kalian belajar 3 dimensi ya, itu tetap akan ketemu dengan namanya sumbu X, Y, dan Z ya. Ini untuk Waldo Puppet Try. Lalu ada yang kedua Machinima ya. Ini menggunakan boneka digital ya. Nah, ini juga melibatkan pembuatan gambarnya pakai CGI. Mungkin kalian pernah dengar pembuatan film menggunakan CGI ya. Nah, biasanya pemeran itu memerankan adegan ya secara real time atau secara nyata atau secara langsung ya. Jadi dia misalkan kalau pukul ya dia pukul juga secara langsung ya. Nah, ini juga ya nanti biasanya pakai karakter juga ya. Jadi karakternya mungkin seperti yang tadi Pak Guru bilang, bisa juga menggunakan karakter yang besar yang tadi sudah Pak Guru jelaskan ya. Nah, itu menggunakan karakter yang besar, tapi ada teknologi yang digunakan adalah CGI ya. Nanti coba kalian searching tentang CGI. Lalu yang selanjutnya ada motion capture puppet try ya, atau mockup ya. Mockup biasa dikenal dengan mockup puppet try ya. Ini juga menggunakan boneka atau biasanya juga tubuh manusia ya, sebagai representasi fisik boneka digital dan dimanipulasi oleh seorang pengendali gerakan ya. Lalu gerakan benda atau tubuh dicocokkan secara bersamaan oleh boneka digital secara real time ya. Nah, contoh daripada beberapa ini kalau kita perhatikan seperti gini ya. Ini teknik motion capture ya. Jadi gerakan animasi, karakter animasi akan lebih nyata karena karakter akan bergerak bahkan berekspresi sama dengan gerakan yang dilakukan oleh pengendali karakter. Jadi ini manusianya ini disebut dengan pengendali karakter ya, karena karakternya yang akan dibuat adalah ya monyet. Ini Planet of Apes kah ya, kayaknya film itu ya. Jadi ini juga sudah menggunakan teknik CGI. Jadi di tubuh orang ini biasanya dipasang titik-titik tertentu, jadi untuk menyamakan dengan karakter yang akan dibangun ya. Jadi disatukan. Jadi sehingga ketika orang ini bergerak terlihat real time atau nyata atau langsung, itu yang dimaksud ya. Jadi pembuatan animasi zaman sekarang ini yang basisnya digital ya, digital yang menggunakan teknologi yang menurut Pak Guru sudah sangat high end ya, yang kelas atas ya, tadi 3 itu. Jadi kalian bisa langsung nonton ya dengan bagus. Kalau kita menggunakan animasi 3 dimensi yang sistemnya biasa, kita harus merancang dulu dia punya bentuk karakter ya karakter wajah atau karakter dari Planet of Apes ini ya, yang basisnya seperti monyet ya, mungkin monyet King Kong kah ya, seperti gitu ya. Itu bangunnya lama, jadi bentuknya lama sekali, belum lagi kita menggerakkan dia ya. Sangat sulit. Kenapa? Karena membuat animasi 3 dimensi yang benar-benar 3 dimensi tanpa menggunakan teknologi yang tadi high end
baik CGI itu biayanya mahal. Yang Pak Guru tahu ya, untuk animasi 3 dimensi itu biasanya dihitung per detiknya atau per menitnya kalau nggak salah ya, 1 juta ya untuk pembuatannya. Jadi sangat mahal, makanya film animasi itu sangat mahal sekali ya. Nah, kalau animasi berbasis CGI ini yang mahal itu kan alatnya yang digunakan, jadi dipakai itu yang mahal ya. Tapi untuk karakternya sudah tidak terlalu susah dibuat, cukup buat satu karakter, tinggal digerakkan sendiri ya mengikuti pengendali karakter ini ya, orang tersebut ya. Nah, lalu ada elemen-elemen gambar puppeteer ya. Nah, elemen-elemen gambar puppeteer ini ada pertama elemen gambar animasi puppeteer tradisional ya. Nah, elemen yang kalau yang basisnya tradisional itu biasanya ya terdiri dari komponen gambar yang bersifat ada kepala, ada wajah ya. Ya, di dalamnya juga ada mulut dan mata, lalu badan, siku, pergelangan tangan ya. Lalu lutut dan lain-lain ya, yang itu sudah Pak Guru sampaikan tadi. Nah, bahannya yang digunakan ya kayu, ya kardus ya. Bahan yang seperti Pak Guru sampaikan yang mudah ya, yang mudah dibentuk ya. Lalu biasanya untuk pembuatan karakternya ya dibuat dengan software 2 dimensi ya, seperti misalkan CorelDRAW ya, Adobe Illustrator atau Adobe Flash ya, jadi dibuat 2 dimensi lalu diaplikasikan ke dalam puppeteernya ya, seperti contoh kayak tadi wayang ya. Nah, untuk yang kedua elemen gambar digital puppeteer ini ya, biasanya kita gunakan software animasi 2D atau 3D ya. Jadi dikenal dengan istilah modeling karakter itu tadi Pak Guru bilang. Jadi modelnya dibuat cuma satu saja kayak tadi monyet itu dalam bentuk 3 dimensi. Nah, nanti disatukan dengan teknologi CGI. Jadi ketika dia bergerak, monyetnya juga bergerak ya, atau pukul begini ya monyetnya pukul juga. Wah, Pak Guru gerakan kayak monyet. Ya, jadi dipukul ya begitu ya. Nah, tapi kalau dikerjakan dalam animasi 3 dimensi ya, nanti pergerakannya itu dilakukan di dalam software tersebut. Nah, itu yang membuat dia mahal ya. Karena menggerakkan sesuatu di software animasi 3 dimensi secara real time atau secara halus, secara nyata, itu sangat susah ya. Jadi butuh pekerjaan atau butuh waktu yang lama, berbeda dengan penggunaan CGI ya. Kalau menggunakan CGI kita bergerak begini, dia langsung bergerak ya. Jadi tidak terlalu lama. Tapi kalau di software animasi 3 dimensi sangat lama ya. Jadi makanya karya-karya yang bersifat animasi 3 dimensi itu dihargai sangat mahal ya. Mungkin Pak Guru sampaikan untuk pertemuan kita, materi kita hari ini tentang animasi puppeteer. Jangan lupa ya untuk mengerjakan tugasnya yang selanjutnya tentang animasi puppeteer ini. Tapi basisnya kita buat model saja yang bersifat wayang kulit ya, atau wayang golek lah. Ya, kalau kulit ya pakai kulit ya, wayang golek ya, yang dasarnya bisa pakai kartun ya. Nanti karakternya kalian sesuaikan dengan karakter yang kalian inginkan. Baik itu mungkin ya, karakter, kalau bisa ya karakter yang bagus ya, atau mungkin karakter kalian sendiri juga nggak apa-apa ya. Ya, itu saja. Ada pertanyaan sebelum berakhir? Tidak ada? Kalau tidak ada, Pak Guru rasa pertemuan kita sudah cukup untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi selanjutnya materinya. Guru, Ya. entah kumpulnya di sekolah kah Pak Guru? Iya, jadi semua gambar, file itu dikumpul di sekolah. Jangan kirim gambar ke WA saya ya. Saya lihat gambar ke WA saya. Aduh, saya malah nggak nilai yang kayak begitu ya. Iya, bukti fisiknya harus ada di sekolah. Paham ya? Jadi yang sudah kirim gambar ke WA Pak Guru, kirim dalam bentuk fisik ke sekolah ya. Pak Guru taruh di mejanya, paling gampang itu kalian taruh nanti kalau memang gurunya tidak ini, kalau kalian bisa masuk ke dalam, kalian taruh di dekat, ada karton yang di dekat fingerprint, kalau nggak ya fingerprint ya. Itu ada karton, itu kartonnya Pak Guru di situ, isi masuk di situ aja ya. Untuk tugas kalian. Hari Jumat Pak Guru akan data semua tugas kalian.
sekalian cek siapa saja yang belum buat atau siapa saja yang belum kumpul ya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum berakhir? Sudah jelas semua ya? Oke, kalau sudah jelas semua ya. Ini Pak Guru mau save daftar nama hadir hari ini. Yang tidak hadir atau yang leave saat ini berarti tidak termasuk ini ya. Pak Guru save sekarang ya. Oke, sudah Pak Guru save. Jadi kita berakhir pertemuan kita. Selamat pagi, jangan lupa absen di room absen ya. Terima kasih. Ya, Pak Guru. Ya. Ya, Pak Guru. Pak Guru.